Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hayyamaddin. Al-hadits kama qala. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan segenap pemirsa, anak-anakku sekalian di mana saja berada, baik ada di perjalanan, di rumah, sedang santai-santai, yang kami banggakan. Pada kali ini kalian semuanya melaksanakan peringatan Nuzulul Quran, tidak seperti pada tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu peringatan Nuzulul Quran kita laksanakan di madrasah atau di sekolah, karena pada hari ini atau tahun-tahun ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, karena negara mengalami musibah, bahkan seluruh dunia terjadi musibah, yaitu virus corona COVID-19 yang menimpa kepada seluruh bangsa dan negara, khususnya bangsa Indonesia, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah anak-anak sekolah itu dilaksanakan di rumah atau belajar di rumah, yang langsung juga bisa dipandu oleh bapak ibu dan orang tua di rumah masing-masing. Termasuk juga peringatan Nuzul Quran pada tahun ini, tahun 2020 ini dilaksanakan di rumah karena terjadinya tersebut. Untuk itu kami mohon pada semua siswa-siswi supaya menyimak adanya acara Nuzulul Quran ini, dengan kami beri judul yaitu tentang sholat. Setelah ini anak-anak kami mohon untuk merangkum, meresume apa yang kami sampaikan, dan besok kalau waktunya sudah masuk itu bisa dibawa baik berupa tulisan di kertas nanti itu tertanda atau bertanda kalian mengikuti dengan hikmat dalam ceramah kami yang berjudul tentang sholat. Sholat adalah merupakan pokok atau tiang agama, pondasi agama kita. Kalau kalian ingin mendirikan suatu bangunan, tentunya harus ada pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh, supaya bangunan tersebut tidak mudah roboh, tidak mudah diterpang oleh angin ke sana kemari. Begitu juga kalian memeluk agama Islam. Kalau kalian ingin tetap kuat iman kita, Islam kita tetap kuat, tidak mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi, apalagi zaman-zaman sekarang ini, maka harus ada pondasi yang kuat. Di samping pondasi iman, itu pondasi kita adalah melaksanakan ibadah sholat. Sebagaimana yang kami sampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Artinya, sholat itu merupakan tiang agama, pondasi agama. Apabila kalian dan kita semua mendirikan sholat dengan baik, dengan istiqomah melaksanakan sholat,
terutama sholat 5 waktu, maka kalian semua termasuk tergolong orang-orang yang mendirikan agama kita, mengkokohkan agama kita, yang agama Islam. Sebaliknya, kalau kita semuanya, kalian semuanya tidak mau melaksanakan sholat, bahkan sholatnya jarang-jarang dilakukan, maka termasuk faqad hadamad din, kalian tergolong orang-orang yang merobohkan agama kita sendiri. Sebenarnya agama Islam tidak bisa dirobohkan oleh orang-orang lain, oleh agama-agama lain. Islam adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, agama yang mulia. Tidak ada yang membandingin di antara agama yang lain. Oleh karena itu kemuliaan dan keindahan, kemudian ketinggian Islam harus kita jaga benar-benar, yakni kita jaga sebagai pemeluknya, sebagai pemeluk agama Islam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, para pemirsa di rumah masing-masing, sholat dalam makna secara lughah atau secara bahasa adalah berarti doa. Doa. Secara istilah di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan as-sholatu hiya al-ibadah aqwalun wa af'alun muftatafatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Artinya, sholat adalah merupakan suatu ibadah yang diawali dengan membaca takbir Allahu Akbar, yang disebut takbiratul ihram. Ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan sekaligus diakhiri dengan membaca salam, yakni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu inti sholat. Jadi sholat adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan membaca takbir dan disudahi atau diakhiri dengan membaca salam. Itu inti makna sholat dengan niat yang tulus. Anak-anakku sekalian, kalau sholat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sholat itu harus memiliki beberapa syarat dan rukunnya harus kita benar-benar kita laksanakan. Andaikan di antara kita sholat kurang dari rukun dan syaratnya, maka sholat itu menurut syariat tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang wajib melaksanakan sholat? Syarat-syarat wajib sholat 5 waktu. Pertama adalah harus beragama Islam. Selain orang Islam melakukan sholat, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Selain beragama Islam, menjalankan sholat, baik itu di masjid, di surau, musola dan sebagainya, itu tidak diterima oleh Allah SWT. Yang pertama menjadi syarat pokok adalah harus beragama Islam. Setelah beragama Islam, sholat harus dilaksanakan dengan suci, baik itu suci dari kotoran haid, nifas, itu bagi kaum putri, harus suci dari hadas, nifas bagi kaum putri. Kalau keduanya itu terjadi baik haid atau nifas, maka tidak diperkenankan untuk menjalankan sholat
kecuali kalau sudah suci. Kemudian syarat wajib sholat 5 waktu, harus orang itu berakal sehat. Kalau akalnya tidak sehat, maaf, mungkin gila, mungkin sedang mabuk, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akalnya tidak sehat. Jadi syarat yang ketiga wajib dalam sholat itu adalah berakal. Akalnya harus sehat. Kemudian syarat wajib yang keempat kalau kita melaksanakan sholat, yakni balik. Balik yang artinya sampai. Maksudnya adalah usia kita sudah sampai 15 tahun bagi anak-anak putra dan anak-anak putri sudah menstruasi atau haid walaupun belum 15 tahun usianya, katakan umur 9 tahun, umur 10 tahun, 11 tahun dan seterusnya sudah haid atau datang bulan, maka anak itu wajib melaksanakan sholat walaupun belum 15 tahun. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, sudah umur 15 tahun bagi anak-anak laki-laki. Bagaimana anak laki-laki belum usia 15 tahun tapi sudah pernah mimpi? Artinya mimpi, dalam mimpi itu mengeluarkan air sperma, maka itu pun sudah dikatakan yaitu berkewajiban atau dikatakan balik, maka wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu. Jikalau tidak, maka orang-orang tersebut sudah mendapatkan dosa karena sholat hukumnya wajib. Ini termasuk salah satu di beberapa di antara syarat wajib melaksanakan sholat. Di samping syarat wajib melaksanakan sholat, anak-anakku sekalian, ada namanya syarat-syarat yang sah di dalam melaksanakan sholat. Sholat kita dikatakan sah. Sholat kita dikatakan sesuai dengan syariat. Pertama, harus suci dari yakni hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar ini bisa dikatakan mungkin kita setelah junub, kita setelah haid, nifas, itu hadas besar. Jadi harus suci dari hadas besar dan kecil. Kalau tidak, maka sholatnya belum dikatakan sah menurut syariat. Nomor 2, syarat sah sholat adalah yakni suci dari badan, pakaian, dan tempatnya. Yang sering terjadi anak-anakku sekalian, badan kita kadang-kadang berlumuran kekotoran, bahkan juga terkena najis, kita menjalankan sholat begitu saja. Itu dalam syariat sholatnya tidak sah, karena badan kita yaitu ada yang menempel kotoran atau najis yang menempel. Pakaian juga demikian. Baik pakaian mulai sekujur badan, kalau kita menggunakan kerudung, menggunakan kopiah, menggunakan kaos dalam atau celana dalam, kalau itu ada najisnya, maka sholat kita tidak sah. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam melaksanakan sholat. Pakaian kita harus benar-benar suci. Pakaian kita harus benar-benar suci dari najis. Jangan disangka, Pak, sempak sholat atau dalam, Pak, apa-apa. Pokoknya pakaian yang kita tanggung, yang kita bawa pada waktu sholat, apapun saja. Jangankan pakaian, sapu tangan kalau kita masukkan ke saku, tapi sapu tangan itu dalam keadaan najis, itu pun namanya juga pakaian yang kita tanggung. Kobah yang kamu buat lempar-lemparan biasa di sekolah itu, harus hati-hati. Kalau kena kotoran najis, maka itu pun tidak sah dalam melaksanakan sholat. Itu termasuk adalah jenis pakaian yang kita tanggung dalam waktu sholat.
Kemudian harus menutup aurat. Syarat yang ketiga, syarat sahnya sholat harus menutup aurat. Auratnya orang laki-laki perlu diketahui, bainas surati warrukbati, di antara pusar dan kedua lutut. Sekali lagi, aurat anak laki-laki kalau melaksanakan sholat bainas surati warrukbati, antara anak pusar dan dua lutut harus ditutup. Kalau ada seorang sholat laki-laki pakai celana, tidak pakai baju, tapi sudah menutupi pusarnya, itu sah menurut syariat, tapi kurang sopan karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auratnya anak perempuan perlu diketahui, jami'il badani illal wajha wa kaffaini. Jadi harus kita perhatikan anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Auratnya anak perempuan adalah jami'ul badani illa wajah waqafai. Semua anggota badan, sekujur badan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Itu waktu sholat harus dibuka. Kenapa wajah harus dibuka? Karena wajah untuk kita sujud, harus menempelkan wajah kita. Kedua telapak tangan pada waktu sujud pun harus kita tempelkan pada waktu saat sujud. Makanya auratnya anak perempuan pada waktu sholat kecuali muka dan kedua telapak tangan harus terbuka, itu untuk sujud. Ini betapa pentingnya sholat anak-anakku sekalian, karena sholat merupakan pokok dari semua amal ibadah kita semua. Pertama kali nanti yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat itu adalah sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu ala ummati as-shalah. In saluhat saluha sa'iru amali kulli, wa in fasadat fasada sa'iru amali kulli. Pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholat yang kita lakukan itu sudah dianggap baik, maka seluruh amal ibadah kita semua sudah dianggap baik. Sebaliknya, anak-anakku sekalian, para pemirsa yang ada di rumah, apabila sholat yang kita laksanakan itu tidak baik, kurang memenuhi syarat dan rukunnya, maka seluruh aktivitas amal ibadah kita dianggap kurang baik juga. Oleh karena itu pentingnya sholat. Untuk itu marilah kita laksanakan sholat ini dengan sebenar-benarnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang artinya insyaallah kurang lebih wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya, bisa mencegah hal-hal yang fahsya, keji, wal munkar, dan hal-hal yang munkar. Jadi kalau orang dalam melaksanakan sholat dengan istiqomah, apalagi kita laksanakan dengan berjamaah, insya Allah sholat itu akan mencerminkan kebaikan-kebaikan sehari-hari.
Karena apa? Sholat itu kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lupa, mungkin kamu bertanya dalam hati kamu, saya sudah sholat, banyak orang sholat Pak, tapi kok masih tetap berbuat kekejian kemungkaran. Nah, itu pertanda berarti sholatnya tidak dilaksanakan dengan sempurna. Pertama, harus niat yang baik karena Allah. Dan harus kita laksanakan syarat rukunnya seperti itu. Kalau sudah kita laksanakan dengan demikian, maka dengan sendirinya sholat itu akan menjadikan membawa asar, yaitu yang baik, untuk merubah sikap kepribadian kita semuanya menuju orang-orang yang baik. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam akhir pidato kami atau ceramah kami ini, tidak perlu saya perpanjang lebar. Untuk itu saya tekankan, pertama, anak-anak harus meringkas atau membuat resume di dalam suatu buku atau kertas. Nanti pada saatnya kita masuk setelah lebaran, akan saya ambil semua, seluruh kelas. Ya, saya ambil, nanti saya insya Allah akan saya beri nilai dan akan dikoreksi dari berbagai wali kelas ikut mendukung. Pertama, yang kami sampaikan tadi tentang sholat. Sholat adalah merupakan tiang agama. Orang yang melaksanakan sholat berarti orang itu dikatakan mendirikan agama. Dan orang Islam yang tidak melaksanakan sholat, maka berarti orang itu disebut merobohkan agama. Nomor 2, sholat adalah sebagai pondasi, sebagai pokok dari segala amal ibadah kita. Kalau sholat kita baik, maka amal perbuatan apapun nanti di hari kiamat dianggap baik. Sebaliknya, kalau sholat kita jelek, kurang baik, maka amal perbuatan apapun, baik itu puasa, zakat, haji, dan ibadah yang lainnya, maka tidak dianggap baik karena sholatnya sudah tidak baik. Kemudian, sholat adalah merupakan membentuk kedisiplinan. Orang yang sholatnya baik, sesuai dengan waktu yang ditentukan, insya Allah menjadi orang yang disiplin. Baik disiplin waktu, disiplin dalam hal kewajiban-kewajiban, disiplin dalam berbagai macam, termasuk kita sebagai anak-anak pelajar juga disiplin dalam belajarnya. Ini yang kami tekankan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian benar-benar menjadi anak yang soleh, soleha, benar-benar menjadi anak-anak yang tekun dalam ibadahnya, terutama yaitu dalam melaksanakan ibadah sholat, lebih-lebih di bulan-bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah ini. Kami akhiri ceramah kami, mudah-mudahan berdampak yang positif. Akhir kalam, wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.